pada 2016 lalu ketika Amber muncul untuk mengajukan perintah penahanan dengan memar di wajahnya. Vasquez kemudian menunjukkan foto paparazzi Amber yang diambil pada hari-hari berikutnya, menanyakan mengapa tidak ada memar yang terlihat di wajahnya. Ayu Petri dan Matt. Teman-teman mengikuti nggak sih kasus pencemaran nama baik antara Johnny Depp dan Amber Heard? Karena panjangnya durasi pengadilan susah sekali untuk kita mengikuti semuanya. Karena itu di video ini saya akan merangkum semua yang terjadi di pengadilan dari awal sampai akhir. Kalau pendapat pribadi saya, sekarang ini kekerasan bisa terjadi pada semua orang, tidak hanya pada perempuan tapi juga bisa pada kaum laki-laki. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Amber Heard dan Johnny Depp? Kita akan simak saja. Dalam tulisannya di Washington Post pada tahun 2018, Amber menyebut dirinya sebagai korban KDRT dan pelakunya adalah seorang pria ternama di Hollywood. Amber tidak menyebutkan nama, tapi semua orang sudah tahu tentang kasus perceraiannya dengan Johnny Depp. Di lain pihak, Johnny menyatakan bahwa justru dialah yang menjadi korban KDRT dan menderita banyak sekali kerugian dan akhirnya menggugat Amber atas pencemaran nama baik. Setelah gagal dalam upayanya untuk membatalkan kasus ini, Amber lalu menggugat balik Johnny. Latar belakang hubungan Johnny Depp dan Amber Heard. Mereka bertemu di lokasi syuting The Rum Diary dan mulai pacaran pada tahun 2012. Pada awal 2015 mereka menikah. Hanya 15 bulan kemudian Amber mengajukan gugatan cerai. Johnny yang sedang berkabung atas meninggalnya ibunya tidak banyak berkomentar. Tapi kemudian Amber membongkar penyebab sebenarnya menurut versi dia. Dia tiba di pengadilan dengan luka memar di wajah pada Mei 2016. Menurutnya, Johnny melemparkan iPhone ke kepalanya saat mereka bertengkar dan dia mengajukan perintah penahanan atas Johnny. Saat marah, Johnny sering melakukan kekerasan fisik terhadap Amber, terutama ketika dia mengonsumsi narkoba. Amber bilang ini sering sekali terjadi. Kabarnya Amber juga menolak gonogini karena kasus ini bukan tentang uang. Dalam proses pengadilan, Johnny menolak klaim Amber. Tapi pada Agustus 2016 mereka mencapai kesepakatan dan membuat pernyataan bersama untuk tidak saling menjelekkan nama pihak lain untuk keuntungan finansial. Tidak pernah ada niat untuk menyakiti fisik ataupun emosional. Amber mendoakan yang terbaik untuk Johnny di masa depan. Johnny Depp membayar $7 juta kepada Amber yang akan disumbangkan seluruhnya kepada ACLU, lembaga amal yang membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan juga rumah sakit anak di Los Angeles. Tapi dalam persidangan tahun ini terungkap bahwa Amber belum menyumbangkan uang itu. Gugatan Johnny terhadap The Sun 2018. Pada tahun 2018, Johnny menggugat tabloid The Sun yang menyebutnya sebagai pemukul istri. Johnny kalah. Hakim setuju bahwa Johnny mengancam nyawa Amber setelah melihat teks-teks kasar yang dikirim oleh Johnny kepada pihak lain, termasuk salah seorang aktor yang berisi sebagai berikut. Mari kita tenggelamkan dia sebelum kita membakarnya. Setelah itu saya akan menikahi mayatnya yang terbakar untuk memastikan dia mati. Johnny mengajukan banding, tapi ditolak oleh hakim. Sementara itu, dia juga telah melakukan gugatan pencemaran nama baik terhadap artikel yang ditulis Amber di Washington Post. Johnny menggugat Amber dan Amber balik menggugat. Membaca artikel yang ditulis oleh Amber Heard yang berjudul "Saya berbicara tentang kekerasan seksual, tapi malah diamuk oleh budaya kita. Itu harus diubah." Tulisan ini menyentuh gerakan Me Too, di mana perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berani melaporkan apa yang mereka alami. Ini sangat susah, apalagi ketika pelakunya adalah orang yang berkuasa. Johnny mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai $50 juta atas artikel tersebut dengan alasan bahwa klaimnya salah
dan merusak reputasi dan karir Johnny. Amber meminta agar kasus itu dibatalkan, namun ditolak. Akhirnya dia menggugat Johnny balik sebesar $100 juta pada Agustus 2020. Kasus ini diadili di Virginia secara terbuka pada tanggal 9 April. Dalam pernyataan pembukaan, pengacara Johnny mengatakan bahwa Amber berbohong dengan memposisikan dirinya sebagai perwakilan gerakan Me Too, para wanita yang tidak berdosa yang sudah menjadi korban pelecehan. Tuduhan palsunya melukai keluarga Johnny dan juga kemampuannya untuk bekerja dalam profesi yang dicintainya sebagai aktor. Pengacara Amber menuduh Johnny pernah menyerang Amber dengan botol minuman keras dan terobsesi untuk membalas dendam, mempermalukan, serta menghancurkan karir Amber. Pada minggu pertama persidangan, Dr. Laurel Anderson, seorang penasihat pernikahan yang bekerja dengan Johnny dan Amber pada 2015 lalu bersaksi. Menurutnya pasangan itu saling melecehkan. Dokter mengklaim bahwa Amber akan memulai pertengkaran yang bisa menyebabkan kekerasan fisik. Kalau Johnny berusaha untuk pergi untuk meredam pertengkaran, Amber akan memukulnya, menahannya. Dia juga pernah melihat beberapa memar kecil yang ada di wajah Amber. Dr. Johnny, bernama Dr. David Kipper, membahas tentang ketergantungan Johnny pada alkohol dan narkoba. Dia juga bersaksi tentang kejadian pada Maret 2015 lalu, di mana jari Johnny terluka parah. Johnny mengklaim bahwa Amber melemparkan botol vodka padanya, sementara tim Amber mengklaim bahwa cedera itu adalah ulah Johnny sendiri. Menurut Dr. Kipper, Johnny tidak pernah menuduh Amber sebagai penyebab cedera itu. Dia bilang bahwa dia melukai dirinya sendiri dengan pisau. Pada 18 April, security Johnny, Sean Beth, menceritakan pertengkaran yang tidak disengaja antara pasangan itu. Tapi dia juga mengatakan tidak pernah menyaksikan pelecehan fisik, kecuali satu contoh ketika Amber melemparkan gelas plastik atau botol air kepada Johnny. Beth menunjukkan foto Johnny dari Desember 2015 yang tampak menunjukkan luka pada wajahnya. Johnny bercerita tentang masa kecil dan aspek hubungan dengan Amber. Pada 19 April, Johnny mengatakan dia mengajukan gugatan untuk membersihkan namanya. Dia membantah pernah menyerang Amber ataupun wanita lain. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan, di mana ayahnya sering memukulnya dengan ikat pinggang kulit berwarna putih. Ibunya juga sering memukul, tapi lebih sering menggunakan pelecehan verbal dan psikologis. Kemudian ayahnya pergi meninggalkan rumah dan ibunya mengalami depresi yang berkepanjangan hingga pernah mencoba bunuh diri. Johnny menyalahkan ayahnya sampai bertahun-tahun kemudian, sampai akhirnya dia tahu kalau dia telah salah sangka terhadap ayahnya. Selama 1,5 tahun pertama berpacaran dengan Amber, dia menggambarkan hubungan mereka terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Setahun kemudian, dia menjadi orang yang berbeda, kata Johnny. Amber sangat kesal ketika dia tidak mau tidur pada waktu yang bersamaan. Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi masalah yang besar. Dia juga mengakui teks yang dikirimnya tentang Amber terkadang kelewatan. Dia berharap mayat Amber membusuk di bagasi Honda Civic misalnya. Dia merasa malu mengirimkan semua itu. Dan dia menambahkan bahwa rasa sakit harus ditangani dengan humor. Sesuatu yang gelap ditangani dengan humor yang sangat gelap. Dia menyangkal bahwa dia pernah menggunakan narkoba untuk berpesta. Tapi hanya sebagai momen di mana dia ingin melarikan diri dari pikirannya sendiri. Tidak pernah ada saat di mana saya lepas kendali, khususnya di lokasi syuting. Dia mengakui kecanduan Roxycodone saat terluka waktu syuting film keempat Pirates of the Caribbean. Tapi selama hubungannya dengan Amber, dia telah melakukan detoksifikasi. Dia menyamakan Amber dengan ibunya yang kejam yang menggunakan kelemahannya untuk menyerangnya secara verbal. Dia tidak meninggalkan Amber meskipun dia sadar bahwa Amber telah melukainya karena khawatir Amber akan bunuh diri
seperti yang pernah dilakukan oleh ibunya ketika ditinggalkan oleh ayahnya. Tentang jarinya yang terluka, Johnny bilang Amber melemparkan 2 botol vodka saat mereka bertengkar dan salah satunya pecah dan memotong jari tengahnya. Saya melihat tulang yang mencuat. Dalam kemarahannya, dia lalu menulis di dinding dengan menggunakan darahnya. Dia lalu berbohong pada dokter di UGD untuk melindungi Amber, mengatakan bahwa dia melukai dirinya sendiri. Sepanjang kesaksiannya pada 20 April, dia membantah mematahkan hidung Amber dalam satu pertengkaran. Lalu bilang dia menemukan tisu yang berlumuran cat kuku berwarna merah untuk menirukan darah. Setelah pesta ulang tahun Amber di tahun 2016, Johnny bilang dia akan telat karena ada rapat dengan akuntannya. Amber terus-menerus mencaci makinya, bahkan setelah dia mencoba untuk pergi tidur. Ketika dia bilang dia akan pergi, Amber mulai memukulnya. Besoknya, dia kembali ke apartemen untuk mengambil barang, karena Amber juga sudah pergi untuk menghadiri Coachella. Dia membatalkan niatnya ketika dia melihat foto tempat tidurnya yang dihiasi dengan kotoran manusia. Ketika dia memberitahu Amber bahwa dia ingin bercerai, Amber mencoba menyalahkan anjingnya. Setelah perpisahan mereka tercium publik, Johnny mengakui bahwa dia terkena dampak dari tuduhan KDRT yang tidak berdasar. Dia juga berbicara tentang opini Amber di Washington Post. Itu jelas mengacu pada hubungan kami. Karena itu, tidak peduli dengan hasil persidangan ini, kedua tuduhan itu ditujukan kepada saya. Semakin banyak hal-hal ini menyebar dan menjadi makanan media, begitu itu terjadi, saya kalah. Pemeriksaan silang Johnny. Pada 21 April, pengacara Amber, Benjamin Rottenborn, memulai dengan teks Johnny kepada aktor Paul Bettany pada tahun 2013 tentang keinginannya untuk menenggelamkan dan membakar Amber. Rottenborn membahas tentang ketergantungan Johnny pada obat-obatan dan alkohol dan membuatnya sering tidak sadar selama hubungannya dengan Amber. Sesuatu yang disangkal Johnny. Dalam emailnya kepada Amber yang dibacakan Rottenborn ke pengadilan, Johnny menulis, "Sekali lagi aku berada di posisi yang memalukan dan menyesal. Tentu saja aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku ingin menjadi lebih baik untukmu dan juga untukku." Dalam berbagai teks yang dikirim, Johnny tampak sebagai seorang pemarah dan pendendam. Rottenborn menggarisbawahi inkonsistensi dalam keterangan Johnny. Kenapa hanya jari tengahnya yang terluka, sementara telunjuk dan jari manisnya tidak? Johnny juga lalai menyebutkan bahwa setelah jarinya berhenti berdarah, dia justru mencelupkannya pada cat, sehingga dia bisa terus mencoret-coret tembok rumah. Pengadilan juga melihat video Johnny menghancurkan dapur di salah satu rumahnya, sementara Amber sibuk meminta maaf. Lalu ada sebuah rekaman di mana Johnny mengancam akan melukai diri sendiri, sementara Amber memohonnya agar tidak melakukannya. Berbagai rekaman tentang kekerasan Johnny terhadap Amber diperdengarkan di pengadilan yang dibantah oleh Johnny. Pengacara Amber juga memberikan setumpuk artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2018 sebagai bukti bahwa karir Johnny sudah meredup jauh sebelum artikel Amber diterbitkan. Pengacara Johnny, Jessica Meyers, menanyainya lagi teks di mana dia ingin membakar Amber. Johnny bilang itu diambil dari serial TV Monty Python, mengacu pada adegan di mana sebuah desa mencoba untuk menenggelamkan dan membakar seorang wanita yang mereka yakini adalah seorang penyihir. Johnny menyebut ini adalah contoh dari selera humornya yang tidak sopan dan abstrak. Mereka memainkan banyak lagi klip argumen antara Johnny dan Amber, termasuk di mana dia bertanya kepada Amber, apakah Amber ingin memukul telinganya lagi. Pada tanggal 26 April, psikolog Dr. Shannon Curry, dia mendiagnosa Amber memiliki gangguan kepribadian histrionik, gangguan kejiwaan, dengan gejala yang mencangkup perilaku mencari perhatian, ekspresi emosi yang berlebihan, dan gaya berbicara yang berlebihan
tapi tidak jelas. Amber juga menunjukkan gejala gangguan kepribadian ambang atau BPD yang ditandai dengan ketakutan akan penolakan, reaksi emosional yang tidak terkendali, dan melukai diri sendiri. Besoknya, tim Johnny memutar serangkaian rekaman deposisi dari saksi. 3 saksi yang pertama berfokus pada malam 21 Mei 2016 ketika polisi dipanggil setelah pertengkaran di penthouse Johnny dan Amber di Los Angeles. 3 petugas kepolisian yang menanggapi panggilan itu bersaksi bahwa mereka tidak melihat tanda memar ataupun luka di wajah Amber. Mereka mengklaim Amber tidak kooperatif, menolak perawatan medis, dan tidak meminta untuk mengajukan laporan. Dalam deposisi video yang tampaknya direkam dari mobil yang sedang berjalan, seorang mantan penjaga pintu dari gedung Johnny dan Amber mengatakan dia tidak ingat melihat tanda atau memar di wajah Amber saat dia tinggal di sana. Mantan agen kedua aktor, Christian Carino, dalam pernyataannya mengklaim bahwa tuduhan Amber telah merusak reputasi dan karir Johnny. Pada tanggal 28 April, perwakilan ACLU Terence Dougherty bersaksi tentang sumbangan yang seharusnya dikirimkan Amber. Sejauh ini baru 1,3 juta dolar saja dari 3,5 juta dolar yang sudah dibayar. Petugas perlindungan Johnny, Malcolm Connolly, bersaksi bahwa Amber awalnya sangat menawan, tapi lalu berubah menjadi penuntut. Johnny dan Amber sering bertengkar walaupun dia tidak pernah melihat secara fisik. Kebanyakan hanya mendengar Amber berteriak. Dia bersaksi terkadang Johnny memiliki goresan dan memar di wajahnya. Amber juga dilaporkan memecat tim PR-nya pada tanggal 28 April dengan sumber yang mengklaim dia tidak senang dengan berita di media yang terlalu memojokkannya. Tim Johnny Depp menyelesaikan pembelaannya pada tanggal 2 Mei. Pengawal Johnny, Travis McGivern, melihat Amber meninju wajah Johnny dan dalam insiden terpisah dia meludahi Johnny dan melemparkan sekaleng Red Bull ke arahnya. Sebagian besar kesaksian hari itu fokus pada apakah dan kapan tuduhan pelecehan Amber telah merusak karir Johnny. Pakar kekayaan intelektual Douglas Bania mencatat Johnny tidak digambarkan dalam konotasi negatif sebelum tuduhan pelecehan tahun 2016. Perlu diingat bahwa pengadilan ini bukan tentang tuduhan Amber bahwa Johnny melakukan KDRT, tapi tentang substansi esai Amber di Washington Post. Untuk itu, pengacara pembela Adam Nadelhoff bilang bahwa saat itu semua media menulis berita buruk tentang Johnny. Johnny sedang dalam proses menggugat The Sun ketika tulisan Amber keluar. Data pencariannya atas nama Johnny Depp menunjukkan 2 lonjakan di sekitar setelah tulisan Amber dimuat, yaitu pada Januari dan Juli 2020, tanggal yang tampaknya lebih berkaitan dengan persidangan di Inggris. Nadelhoff menunjuk ke artikel-artikel dari tahun 2014 tentang Johnny yang sering mabuk di lokasi syuting, gajinya yang terlalu besar, kegagalan filmnya mencapai box office, dan insiden tahun 2018 di mana dia diduga mabuk dan menyerang seorang anggota kru di lokasi syuting. Ahli hukum Johnny menyatakan bahwa semua tuduhan itu tidak serius jika dibandingkan dengan tuduhan KDRT. Mantan perawat pribadi Amber, Erin Falati, melihat bibir Amber berdarah setelah bertengkar dengan Johnny. Dia juga berbicara tentang foto-foto yang Amber kirimkan kepadanya pada suatu malam. Tulang pipi dan mata Amber terlihat memerah dan memar. Setelah pengacara Johnny selesai mempresentasikan kasus mereka, tim Amber berusaha membatalkan kasus ini. Mosi untuk memberhentikan kasus adalah prosedur operasional standar. Hakim Askered dilaporkan menolak mosi tersebut pada hari Selasa 3 Mei dan pengacara Amber lalu mulai mengajukan pembelaannya. Psikolog Don Hughes bersaksi bahwa Amber menderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan juga mengalami pelecehan seksual oleh Johnny. Pengacara Johnny menyatakan bahwa Hughes tidak pernah berbicara pada Johnny sehingga opininya bias. Pada 4 Mei,
Amber Heard mulai bersaksi dan menggambarkan siklus pelecehan dalam hubungannya. Bagian pertama mencakup banyak hal yang sama dengan Johnny. Pertemuan di lokasi syuting The Rum Diary dan fase bulan madu dalam hubungan mereka yang katanya seperti keajaiban. Tapi dia melihat suatu pola. Mereka menghabiskan berhari-hari di salah satu rumah mereka, lalu Johnny tiba-tiba menghilang, di mana dia tidak bisa menghubunginya. Dan akhirnya dia mulai menghubungkan ketidakhadiran Johnny dengan kebiasaannya untuk minum dan mengonsumsi narkoba. Selama waktu itu, perilaku Johnny akan berubah. Dia menjadi pencemburu, cepat menghakimi, dan membuat tuduhan halus. Katanya saya melacurkan diri. Tapi dalam konteks aktris lain yang melakukan peran ini adalah pelacur yang tidak berharga. Mereka haus ketenaran, sumpah serapah. Johnny selalu mengkritik pakaian Amber. Kalau itu yang kamu tunjukkan ke dunia, hanya itu yang akan mereka lihat, dan itulah yang kamu inginkan. Amber merasa malu, dan katanya dia menganggap Johnny benar. Kritik dan tuduhan itu meningkat menjadi perkelahian yang meledak-ledak, di mana Johnny menjadi destruktif. Dia akan melempar gelas atau membalikkan meja. Lalu dia akan menabrak dinding yang sangat dekat dengan kepala saya, berteriak kepada saya. Kemudian dia menghilang, dan dia akan kembali menjadi sebagai pria yang luar biasa baiknya. Pertama kali Johnny memukulnya, Johnny sedang minum dan mungkin menggunakan kokain. Amber bertanya tentang tato Johnny "Why No Forever" di lengannya. Bagi saya itu hanya tampak seperti tanda hitam. Saya tidak bisa membacanya. Johnny bilang ini dibacanya "Why No". Saya pikir dia bercanda karena tidak terbaca. Tiba-tiba Johnny marah dan terus menamparnya sampai dia jatuh dari sofa ke karpet. Lalu Johnny berlutut dan meminta maaf sebesar-besarnya. Setelah itu keadaan membaik sampai Johnny mulai minum lagi. Hingga pada Maret 2013 dia ingat Johnny pernah memukulnya di wajah. Sampai cincin Johnny membelah bibirnya dan mengotori dinding dengan darah. Dia berbicara tentang sebuah insiden di Istana Trailer Hicksville, Joshua Tree, di mana Johnny merusak tempat lilin di tembok setelah seorang wanita yang menggunakan ekstasi atau MDMA mendekati Amber. Johnny lalu merobek gaun dan pakaian dalam Amber untuk mencari narkoba di dalam tubuhnya. Insiden serupa terjadi dalam perjalanan pesawat ke Rusia, kata Amber, di mana Johnny membujuk seorang pramugari untuk menggunakan MDMA bersamanya. Kemudian dia mengancam pramugari itu ketika dia melihat bahwa pramugari itu mendekati Amber. Tidak ada yang memberitahu Johnny tentang perilakunya selama momen-momen seperti ini. Dia akan pingsan dan orang-orang di sekitarnya akan membereskan segala kekacauan yang dibuatnya. Lalu dia terbangun dan berpikir dia tidak punya masalah. Sampai dia melakukannya lagi. Saat dia tidak sedang mabuk, dia membuatku merasa sangat dicintai dan saya ingin dia sembuh. Amber mengatakan Johnny akan membunuhnya. Pada hari kedua kesaksian Amber, dia mengatakan Johnny sering menuduhnya berselingkuh. Menjelang penerbangan dari Boston ke LA, Johnny kesal dengan adegan yang Amber lakukan bersama James Franco. Saat menjemputnya, Johnny tampak sedang mabuk. Lalu dia menantang Amber. Kamu ingin bilang kalau kamu suka adegan berciuman dengan James Franco? Apakah dia menyelipkan lidah? Amber mengaku betapa dia merasa malu karena Johnny berbicara seperti itu di depan orang banyak. Ketika Amber pindah tempat di pesawat, Johnny mengikutinya, melemparkan es batu, melemparkan berbagai peralatan kepadanya, menampar wajahnya, menendang kursi putar, dan menendang punggungnya. Tidak ada orang yang bereaksi. Menurut Amber, Johnny terus minum sepanjang penerbangan, menjadi sangat mabuk, lalu mengunci diri di kamar mandi dan mulai merintih seperti binatang yang terluka. Pada saat itulah, katanya, dia mulai merekam. Saya tahu Johnny tidak akan ingat apa yang telah dia lakukan. Amber bilang dia akan terus mengambil foto dan video Johnny selama periode penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, karena tidak ada yang menangani masalah ini. Lalu pengadilan melihat beberapa foto Johnny Depp sedang pingsan. Amber bersaksi tentang proses detoksifikasi Johnny di pulaunya.
Johnny sering berhalusinasi dan sering marah. Amber sering berada dalam posisi yang tidak seharusnya karena Johnny memintanya untuk membantu mengatasi kecanduannya. Lama-lama, Amber merasa tidak tahan. Biasanya karena Johnny menuduh dia berselingkuh. Amber mencintai Johnny, katanya. Dan dengan bantuan dokter, dia percaya Johnny akan bisa mengatasi kecanduannya dan kehidupan mereka akan membaik. Tapi pada Desember 2014, Amber berubah pikiran. Saya akan mencoba membela diri saya sendiri, katanya kepada pengadilan. Kalau saya didorong, saya akan mendorong balik. Saya akan meneriakinya. Amber mengaku malu dengan perilakunya saat itu. Rasanya tidak ada yang bisa membuat Johnny berhenti memukul saya. Nyatanya pasangan itu menikah pada Februari 2015. Bagian kesaksian yang paling mengerikan datang ketika Amber menggambarkan kedatangannya di Australia dan insiden cederanya jari Johnny. Dia mengklaim tidak pernah minta Johnny untuk mencarikan ekstasi untuknya. Setelah insiden di pesawat Rusia lalu, saya tidak akan menggunakan ekstasi dengannya. Malamnya, Johnny mulai minum di depannya dan mereka bertengkar secara fisik. Saya tidak ingat urutan pastinya, katanya. Saya melihat banyak kilasan yang membingungkan bagi saya untuk mengingat semuanya dan bercerita secara linier. Amber bilang dia mendorong Johnny untuk berlalu dan Johnny melemparkannya ke lantai. Amber dijepit pada tenggorokannya di depan kulkas dan Johnny berteriak. Amber lalu meloloskan diri, membarikade dirinya di kamar dan minum pil tidur. Ketika Amber turun keesokan harinya, dia melihat Johnny masih juga terjaga. Katanya Johnny mengakui meminum 8-10 dosis ekstasi dan mulai menuduhnya tidur dengan aktor yang pernah bekerja dengannya. Johnny mengejarnya lagi, membantingnya ke tembok. Amber mendorong Johnny dengan kuat untuk melepaskan diri dan Johnny mendorong Amber kembali sambil berkata, "Kamu ingin pergi, gadis kecil?" Lalu dia melemparkan Amber ke atas meja pingpong, menindihnya dan memukul wajahnya berulang-ulang. Saat Amber berhasil bangun, dia meraih botol kosong yang sedang dipegang Johnny dan menghancurkannya di lantai di dekat mereka. Johnny tampak sangat marah dan mulai melemparkan botol ke arah Amber sambil memukul-mukulkan Amber ke lantai. Lalu dia mengacungkan pecahan botol ke wajah Amber dan mengatakan akan mengukir wajahnya. Amber tidak ingat apakah dia melemparkan sesuatu pada Johnny. Dia hanya ingat Johnny memegang gaun tidurnya, melemparkannya kemana-mana. Pada satu titik, baju tidur Amber terlepas dan dia berdiri telanjang dan jatuh terpeleset. Ada kaca di bawahnya. Dia bersandar di dinding sementara Johnny berteriak bahwa dia sangat membenci Amber dan Amber telah menghancurkan hidupnya. Johnny mulai meninju tembok di sebelah kepala Amber lalu memukul tembok itu dengan telepon ketika Amber berhasil melarikan diri. Ketika Johnny menangkapnya lagi, Amber merasa ketakutan. Johnny seperti sudah kerasukan. Amber mencoba menyadarkan Johnny, tapi Johnny terus membenturkan kepala Amber ke bar. Yang Amber ingat berikutnya, dia sudah membungkuk ke belakang di bar. Dia merasakan tekanan pada tulang kemaluannya dan melihat lengan Johnny bergerak maju mundur. Amber pikir Johnny sedang memukulinya, tapi ternyata dia sedang memasukkan botol ke dalam tubuh Amber. Melalui kemaluan Amber. "Aku akan membunuhmu," kata Johnny berulang kali. Amber tidak ingat bagaimana pertarungan itu berakhir. Hanya saja dia kemudian minum 2 pil tidur. Ketika bangun keesokan harinya, dia melihat lorong-lorong di dalam rumah diolesi puree kentang dan campuran darah serta cat. Ada coretan pesan yang ditinggalkan oleh Johnny dengan jarinya yang terluka. Dia menemukan Johnny dengan tangan terbungkus bandana. Johnny membuka bandana dan memperlihatkan jarinya yang terluka. "Lihat apa yang sudah kamu lakukan padaku," kata Johnny. Setelah bantuan tiba, Johnny dibawa ke rumah sakit. Amber tidak bisa meninggalkan Johnny selama dia sedang dalam masa penyembuhan. Lalu Amber juga berbicara tentang pertengkaran setelah dia menemukan pesan di iPad Johnny.
menunjukkan bahwa Johnny berselingkuh hanya beberapa hari setelah pernikahan mereka. Amber memukul Johnny untuk pertama kalinya karena Johnny sepertinya akan mendorong adiknya dari tangga ketika adiknya mencoba memisahkan mereka. Setelah istirahat selama seminggu, Amber melanjutkan kesaksiannya untuk hari ketiga. Amber menanggapi tuduhan buang air besar di tempat tidur mereka. Menurut Amber, salah satu anjingnya, Boo, memiliki masalah kontrol usus setelah makan ganja Johnny Depp dan buang air di tempat tidur. Amber bilang dia dan Johnny berpisah selama sebulan setelah perkelahian April 2016 dan bersatu kembali sekitar waktu ibu Johnny meninggal, di mana Johnny menjadi terobsesi dengan kotoran anjing. Selama satu argumen tentang insiden kotoran, Amber curhat pada temannya di telepon dan Johnny marah. Melalui speaker HP, teman itu bilang pada Amber bahwa dia tidak aman di rumahnya. Johnny lalu melemparkan telepon ke wajah Amber, mengejeknya, memukul kepalanya dan menjambak rambutnya sampai seorang temannya yang berbeda masuk dan memanggil polisi. Kesaksian Amber sejalan dengan petugas polisi yang dipanggil tim Johnny untuk bersaksi. Amber mengatakan bahwa dia menolak untuk bekerja sama karena dia tidak ingin mereka menangkap Johnny. Tim hukumnya menunjukkan foto-foto yang diduga diambil malam itu, menunjukkan tanda merah di wajahnya, yang sebelumnya diakui oleh petugas polisi tidak mereka sadari ketika mereka berada di dalam apartemen. Setelah itu Amber bilang bahwa dia sadar dia harus meninggalkan Johnny dan dia tidak akan selamat jika tetap berada di sana. Dia mengajukan gugatan cerai dan mendapat perintah penahanan KDRT sementara terhadap Johnny pada Mei 2016. Pemeriksaan silang Amber Heard dimulai pada 16 Mei. Pengacara Johnny, Camille Vasquez, menampilkan foto-foto Amber setelah pertengkarannya dengan Johnny. Amber bilang dia pergi dari rumah dengan bibir pecah dan mata hitam, tapi tidak terlihat di foto. Amber bersaksi bahwa penata riasnya menutupi luka di mulutnya dengan lipstik merah yang sangat tebal. Vasquez juga menanyakan kenapa dia tidak menyumbangkan dana perceraiannya seperti yang sudah dijanjikan pada tahun 2018. Amber menjawab bahwa dia belum bisa karena adanya tuntutan hukum ini. Tanggal 17 Mei, Vasquez bertanya, kenapa Amber tidak melakukan pemeriksaan medis setelah Johnny memasukkan botol liquor ke dalam tubuhnya. Pengadilan mendengarkan audio di mana pasangan itu saling mengejek. Pengacara Johnny menunjukkan foto bulan madu pasangan itu, di mana menurut kesaksian Amber, Johnny mencekiknya dengan kemejanya. Tapi di foto itu justru wajah Johnny yang memar. Amber bilang dia pernah melihat foto itu dan Johnny tidak terluka. Versi yang ditampilkan sekarang sudah di Photoshop. Perilaku Johnny Depp saat menggunakan narkoba. Ayo Tillet Wright, mantan teman pasangan yang menelepon pada malam polisi dipanggil ke apartemen, bersaksi tentang masalah Johnny dengan narkoba. Wright, yang sedang terhubung di telepon sebelum Johnny melemparkannya kepada Amber, mengatakan dia mendengar Johnny berkata pada Amber, "Kamu pikir aku memukulmu? Bagaimana jika aku mengupas rambutmu ke belakang?" Dia bersaksi bahwa Johnny tidak pernah menyebutkan bahwa Heard melakukan KDRT terhadapnya semasa dia berteman dengan mereka. Pada 18 Mei, pengadilan melihat deposisi teman Heard, Rocky Pennington, yang mengatakan dia melihat Johnny bertengkar dengan seorang wanita yang dianggapnya sedang mendekati Amber di Hicksville. Dia juga melihat trailer mereka porak-poranda. Dia memeriksa foto-foto cedera Amber dan merinci pertengkaran 21 Mei 2016. Amber memanggilnya ke penthouse untuk meminta bantuan. Ketika dia tiba, dia menempatkan dirinya di antara Johnny yang sedang marah dan Amber yang ketakutan. Security Johnny turun tangan dan membawa Johnny keluar, sementara Johnny menghancurkan barang-barang dengan botol anggur di sepanjang jalan. Adik Heard, Whitney Henriquez, bersaksi tentang perilaku Johnny yang posesif. Amber bahkan tidak diizinkan memiliki kata sandi di ponselnya, tidak ada privasi untuk Amber. Dia juga mengakui pernah minum dan mengonsumsi kokain dengan Johnny. Ketika mabuk, Johnny akan menjadi orang yang sangat berbeda.
dia akan mengumpat, memanggil dengan nama-nama yang mengerikan. Perempuan sialan, kantong sampah bekas, pelacur berlendir, tidak peduli apakah Amber ada di sana atau tidak. Dia juga mengakui tentang insiden di tangga ketika Amber meninju Johnny agar tidak mendorongnya. Setelah kejadian itu, tim Johnny memintanya untuk menandatangani NDA, perjanjian kerahasiaan. Melanie Iglesias, mantan teman dan penata rias Heard, menjawab pertanyaan dalam deposisi video bahwa pada 16 Desember 2015 dia membantu Heard bersiap untuk tampil di acara James Corden. Iglesias melihat tambalan di kulit kepala Amber di mana segumpal rambut telah tercabut. Dia juga membuat bibir merah yang sangat gelap untuk mencocokkan luka merah di bibir Amber. Pada 19 Mei, juri mendengar dari mantan rekan pasangan yang bersaksi tentang perilaku Johnny yang tidak stabil, termasuk mantan temannya Bruce Witkin, mantan agennya Tracy Jacobs, dan mantan manajer bisnisnya Joel Mandel. Semua menggambarkan perilaku yang semakin mengkhawatirkan dari Johnny. Tim Amber juga berusaha membuktikan bahwa tim Johnny telah mengatur kampanye kotor setelah Amber mengumumkan kasus KDRT-nya kepada publik. Argumen itu termasuk deposisi Adam Waldman, mantan pengacara Johnny yang dipecat dari kasus ini setelah diduga membocorkan informasi rahasia kepada pers dan melakukan wawancara dengan Rolling Stone di mana dia menyebut klaim Amber sebagai hoaks. Waldman menolak untuk menjawab 75 pertanyaan dari pengacara Amber, tetapi dia mengaku menyerahkan informasi kepada polisi yang menurutnya membuktikan tuduhan Amber merupakan sumpah palsu. Juri juga menyaksikan rekaman deposisi dari aktris Ellen Barkin yang bersaksi bahwa dia memiliki persahabatan 10 tahun dengan Johnny yang berubah menjadi seksual pada tahun 1994. Barkin mengatakan Johnny pernah melemparkan botol anggur di kamar hotel ke arahnya. Menurutnya, Johnny adalah pria pencemburu yang posesif. Psikiater Dr. David R. Spiegel mengatakan penggunaan obat-obatan dan alkohol telah memperlambat kecepatan pemrosesan kognitif Johnny dan juga mengurangi kemampuannya untuk mengendalikan perilaku. Paruh kedua hari itu berfokus pada kesaksian dari Catherine Arnold, seorang produser dan konsultan industri hiburan, yang mengatakan bahwa karir Johnny menurun jauh sebelum tulisan Amber diterbitkan. Johnny adalah aktor mahal, katanya, berpenghasilan antara 20 dan 25 juta dolar. Dia juga terbiasa datang terlambat yang mempengaruhi jadwal produksi. Itu semua masih ditambah dengan narkoba dan alkohol dan juga masalah lain dalam kehidupan rumah tangganya, membuatnya susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tentang Pirates ke-6, cerita negatif tentang Johnny dari Rolling Stone dan Hollywood Reporter sudah ada jauh sebelum tulisan Amber Heard. Beberapa tindakan Johnny sendiri membawa publisitas paling negatif. Seseorang yang berbicara tentang membakar mayat di dalam teks dan emailnya tidak sesuai dengan reputasi Disney. Arnold juga berbicara tentang efek kasus ini. Karena kampanye negatif di media sosial, peran Amber di Aquaman dikurangi. Dia dikeluarkan dari acara pers untuk film itu dan L'Oreal menghentikan kontrak kosmetiknya. Johnny sebaliknya membuat film pada tahun 2019, muncul dalam kampanye Dior, tampil di festival film Venesia dan mendapatkan dukungan banyak orang. Arnold memperkirakan bahwa Amber kehilangan antara 45 sampai dengan 50 juta dolar dalam pendapatan potensial karena klaim hoaks yang dibuat oleh mantan pengacara Johnny, Adam Waldman, pada tahun 2020. Pada 24 Mei, pengacara Johnny memanggil beberapa saksi bantahan. 3 dari mereka, Presiden DC Films Walter Hamada, analis sosial media Ron Schnell, dan pengacara Hollywood Richard Marx menentang klaim Catherine Arnold bahwa reputasi Amber terpukul karena kampanye kotor yang dia tuduhkan dilakukan Johnny.
Selanjutnya, psikolog Richard Shaw menuduh Dr. Spiegel melanggar aturan Asosiasi Psikologi Amerika yang melarang anggota mendiagnosa orang yang belum mereka periksa secara pribadi. Tim Johnny juga membawa saksi baru, Morgan Knight, pemilik taman trailer mewah di Hicksville. Knight mengatakan dia menyaksikan Amber meneriaki Johnny yang sedang meringkuk. Dia memeriksa trailer untuk kerusakan dan hanya melihat tempat lilin yang rusak seperti yang sudah diakui oleh Johnny. Pada kesaksiannya, Amber mengutip rumor bahwa Johnny telah mendorong Kate Moss menuruni tangga. Lalu pada 25 Mei, Kate Moss bersaksi melalui video call membantah bahwa Johnny telah mendorongnya. Dia tergelincir di tangga setelah hujan badai dan bahwa Johnny berlari kembali untuk membantu. Johnny menyangkal klaim keji Amber. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi tidak pernah dalam hidup saya melakukan pelecehan seksual. Semua cerita aneh dan keterlaluan tentang saya melakukan hal-hal ini. Dia menuduh Amber memukulnya di kereta pada saat bulan madu mereka. Tim Johnny menunjuk foto Johnny dengan hidung merah sebagai bukti, tapi pengacara Amber, Rottenborn, menunjukkan foto Johnny dengan tanda serupa di wajahnya sebelum dia dan Amber naik kereta. Johnny menuduh Rottenborn merusak bukti ketika diminta untuk menjelaskan teks yang dia kirimkan kepada asistennya. Molly adalah milikku. Haruskah aku tidak masuk dan melepas engselnya malam ini? Dia menulis, aku butuh, aku ingin, aku ambil. Johnny bilang teks itu tidak seperti caranya menulis. Mungkin saja orang lain menggunakan teleponnya atau tim Amber mengetik teks itu malam tadi. Rottenborn juga meminta Depp untuk mengonfirmasi bahwa dia mencoba mengeluarkan Amber dari Aquaman. Peran yang diklaim Johnny dia dapatkan untuk Amber. Menunjuk teks ke mantan agen Amber menyebutkan bahwa Amber pantas untuk mendapatkan penghinaan global. Johnny membantah, meskipun Rottenborn menunjukkan bahwa Johnny telah menghubungi beberapa eksekutif Warner Brothers. Pada hari Kamis 26 Mei, hari terakhir kesaksian, pengacara Johnny memanggil ahli bedah tangan untuk membuktikan bahwa ujung jari Johnny terpotong oleh botol vodka yang dilemparkan Amber. Amber lalu menggambarkan penghinaan yang dideritanya sebagai akibat dari komentar Waldman yang menjadi subjek gugatan baliknya. Saya tidak duduk di ruang sidang ini sambil tertawa-tawa, katanya. Ini memalukan untuk dialami oleh siapapun. Pengacara Johnny, Vasquez, menginterogasi Amber tentang pertengkaran di Hicksville 2013 lalu. Serta pada 2016 lalu ketika Amber muncul untuk mengajukan perintah penahanan dengan memar di wajahnya. Vasquez bersikeras Amber telah menelepon pers sebelumnya sehingga penampilannya di pengadilan akan dipublikasikan dengan baik. Vasquez kemudian menunjukkan foto paparazzi Amber yang diambil pada hari-hari berikutnya, menanyakan mengapa tidak ada memar yang terlihat di wajahnya. Yang menurut Amber karena dia memakai riasan. Vasquez berulang kali memintanya untuk menyebutkan tanggal salah satu foto yang dikirimkan timnya sebagai bukti, mengklaim bahwa ketidakmampuan Amber untuk menyebutkan tanggal adalah bukti bahwa dia bohong. Anda tidak menyangka akan ada banyak orang yang muncul dan bersaksi atas nama Mr. Depp, bukan? Vasquez bertanya pada Amber. Amber menjawab, saya tahu berapa banyak orang yang akan mendukungnya. Itu adalah kekuatannya. Itu sebabnya saya menulis di Washington Post. Dia adalah pria yang sangat kuat. Di bawah pemeriksaan silang dari pengacaranya, Amber kembali membantah memalsukan luka-lukanya atau gambar apapun yang ditampilkan di persidangan. Argumen penutup disajikan pada 27 Mei dan kemudian juri memulai musyawarah. Pada tanggal 31 Mei, mereka kembali untuk menanyakan apakah mereka harus mempertimbangkan judul tulisan Amber bersama dengan esai itu sendiri. Johnny sedang berada di Inggris selama akhir pekan. Keputusan juri. Amber mencemarkan nama baik Johnny dalam artikelnya di 3 poin terpisah. Juri menemukan bahwa judul tulisan Amber di Washington Post merujuk pada Johnny.
dan akan ditafsirkan seperti itu oleh para pembaca awam. Mereka menarik kesimpulan yang sama untuk kalimat, 2 tahun lalu saya menjadi figur publik yang menyuarakan KDRT, dan saya merasakan budaya kita justru marah terhadap wanita yang berbicara. Dan saya melihat dan mengalami secara langsung bagaimana institusi melindungi pria yang dituduh melakukan pelecehan. Untuk ini, Amber harus memberikan total ganti rugi sebanyak $15 juta kepada Johnny Depp. Adapun klaim pencemaran nama baik Amber, juri menganggap hanya satu baris dalam tulisan mantan pengacara Johnny, Adam Waldman, di Daily Mail 2020 yang bersifat memfitnah. Cukup sederhana, ini adalah hoax, tulis Waldman. Mereka menjebak Mr. Depp dengan memanggil polisi. Tapi upaya pertama tidak berhasil. Para petugas datang ke penthouse, menggeledah dan mewawancarai secara menyeluruh, dan pergi setelah tidak melihat kerusakan pada wajah ataupun propertinya. Jadi Amber dan teman-temannya menumpahkan sedikit anggur dan mengais-ngais tempat itu, menyampaikan cerita mereka langsung di bawah arahan pengacara dan humas, dan kemudian menelepon 911 untuk kedua kalinya. Juri menemukan bahwa Waldman yang bertindak sebagai wakil Johnny membuat pernyataan palsu yang memenuhi syarat untuk pencemaran nama baik dengan niat jahat. Johnny harus membayar ganti rugi $2 juta kepada Amber. Amber yang hadir waktu keputusan dibacakan menyatakan, "Kekecewaan yang saya rasakan hari ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya patah hati karena segunung bukti masih belum cukup untuk melawan kekuatan dan pengaruh yang tidak proporsional dari mantan suami saya." Sementara itu, Johnny Depp sedang berada di Inggris. Pernyataannya, sejak awal tujuan membawa kasus ini adalah untuk mengungkap kebenaran, terlepas dari hasilnya. Berbicara kebenaran adalah sesuatu yang saya berhutang kepada anak-anak dan kepada semua orang yang tetap teguh dalam mendukung saya. Saya merasa damai mengetahui bahwa akhirnya saya mencapai hal itu. Kasus yang sangat rumit, tapi semoga keadilan telah dicapai. Bagaimana menurut teman-teman? Sementara ini Amber Heard sudah mengajukan naik banding untuk kasus ini. Kita tunggu saja perkembangan.